Hari ini gereja mengajak kita semua untuk mensyukuri karunia penyembuhan dan berkat-berkat yang selalu kita terima. 10 orang kusta disembuhkan, namun 9 orang sibuk dengan aneka tradisi dan hitungan kepantasan yang membelenggu kemerdekaan hidupnya. Sementara 1 orang asing, yakni orang saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan Harian Minggu 9 Oktober. Hari Minggu Pekan Biasa ke-28. Semoga kita bersama keluarga dan komunitas kita selalu dalam keadaan baik, sehat, dan tetap bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, kami mohon semoga rahmat-Mu senantiasa mendahului dan mengikuti kami, serta membuat kami tidak kenal lelah untuk melakukan yang baik. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Lukas bab 17 ayat 11 sampai 19. Marilah kita siapkan kitab suci kita masing-masing. Kita akan membaca bersama-sama lalu merenungkannya. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus Guru, kasihanilah kami." Yesus lalu memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara dalam perjalanan, mereka menjadi tahir. Seorang di antara mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain orang asing ini?" Lalu Yesus berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah. Imanmu telah menyelamatkan engkau." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, hari ini gereja mengajak kita semua untuk mensyukuri karunia penyembuhan dan berkat-berkat yang selalu kita terima. 10 orang kusta disembuhkan, namun 9 orang sibuk dengan aneka tradisi dan hitungan kepantasan yang membelenggu kemerdekaan hidupnya. Sementara 1 orang asing, yakni orang Samaria, dengan penuh kemerdekaan diri mengucap syukur dan langsung sujud hormat kepada Sang Penyembuh sejati, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, hidup keagamaan dan aneka tradisi yang tidak dipahami alasan dasarnya dapat membelenggu orang untuk berkutat pada aturan-aturan. Sedangkan hati yang dipenuhi oleh belas kasih Allah akan membawa orang pada kemerdekaan batin dan sikap bersyukur
serta berbagi kasih kepada sesama. Pada masa pemulihan adaptasi kebiasaan di masa pandemi ini, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan juga gereja telah mengupayakan pelbagai usaha. Anak-anak balita dan warga usia lanjut pada awal tahun 2020 belum mendapat sentuhan kehadiran gereja karena rentan terhadap virus corona. Mereka sangat terbatas menerima pelayanan kemurahan hati gereja untuk dapat diajak hadir dalam persekutuan di gereja paroki, juga dalam aneka pertemuan lingkungan, kelompok, ataupun persekutuan, kecuali dalam keluarganya sendiri. Namun kini kita semua sudah boleh bersama-sama perjumpaan datang ke gereja dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Pembiasaan dan pewarisan iman Katolik yang mengena di usia emas pembentukan otak untuk anak-anak terhambat oleh pandemi. Anak, remaja, serta warga usia lanjut mendapat asupan gizi rohani dari kekayaan magisterium gereja dengan sangat terbatas juga. Maka diperlukan untuk pemulihan sebagai prioritas. Misalnya, pemulihan hidup menggereja lewat upaya peribadatan sederhana, tetapi menggerakkan, dan diperlukan katekese yang kreatif, dan itu sudah kita lakukan lewat online, lewat Zoom, lewat streaming, dan lain sebagainya. Pemulihan kesejahteraan khusus untuk umat, menghadirkan wajah kerahiman Allah bagi manusia secara nyata dan menjadikan gereja tetap signifikan dan relevan nyata, hadir, dirasakan, dan diterima. Ini pun juga sekarang sudah sungguh kita rasakan bagaimana kehadiran dan pelayanan gereja untuk kita umat Katolik. Lalu pemulihan dampak psikologis. Dan ini tentunya dibutuhkan ruang konsultasi, pendampingan, serta perlunya keterampilan konselor. Dan gereja tentunya melalui paroki masing-masing juga berusaha untuk mewujudkan pelayanan ini. Saudara-saudariku yang terkasih, semoga berkat penyertaan keluarga Kudus Nazaret dan Bunda Maria yang pada bulan Oktober ini kita dalami devosinya lewat doa rosario, memberikan kekuatan iman bagi perjuangan hidup dengan peristiwa-peristiwa hidup harian yang nyata, entah itu gembira, terang, sedih, atau mulia, dari peristiwa-peristiwa rosario yang kita renungkan. Saudara-saudaraku yang terkasih, lewat sabda Tuhan hari ini, kita tentunya diingatkan dan disadarkan kembali akan rahmat dan kasih Allah yang selalu memberikan yang terbaik untuk kita. Yang sakit disembuhkan, yang berdosa diampuni oleh Tuhan. Asalkan kita mau membuka diri kita di hadapannya, kita datang kepadanya dan mohon rahmat penyembuhan, seperti orang-orang kusta yang datang kepadanya. Yesus Guru, kasihanilah kami. Tuhan Yesus, sembuhkanlah kami, orang buta, orang congkak hati. Dari mati hidupkanlah kami, dari dosa bersihkanlah kami. Tuhan Yesus, tanpa Yesus kita orang miskin. Tanpa Yesus hati kita dingin. Dengan Yesus
kita amat kaya. Hati kita akan bersukaria dengan Yesus. Tuhan Yesus, sembuhkanlah kami, orang buta, orang congkak hati. Dari mati hidupkanlah kami, dari dosa bersihkanlah kami. Tuhan Yesus, tanpa Yesus kita ketakutan, tanpa Yesus kita tidak tahan. Dengan Yesus kita akan mampu mengalahkan kekuatan dosa. Dengan Yesus, Tuhan Yesus, sembuhkanlah kami, orang buta, orang congkak hati. Dari mati hidupkanlah kami, dari dosa bersihkanlah kami. Tuhan Yesus, tanpa Yesus kita kesunyian, tanpa Yesus kita akan hilang. Dengan Yesus kepala gerejanya, kita selamat sebagai anggota. Dengan Yesus, Tuhan Yesus, sembuhkanlah kami, orang buta, orang congkak hati. Dari mati hidupkanlah kami, dari dosa bersihkanlah kami. Tuhan Yesus, tanpa Yesus kita bagai buta. Tanpa Yesus tersesatlah kita. Dengan Yesus cahaya dunia, jalan terang menuju bahagia. Dengan Yesus, Tuhan Yesus, sembuhkanlah kami, orang buta, orang congkak hati. Dari mati hidupkanlah kami, dari dosa bersihkanlah kami. Tuhan Yesus. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita mengakhiri renungan kita hari ini dengan mohon berkat Tuhan, dan kita akan mendapat tugas perutusan. Untuk itu, marilah kita siapkan hati kita untuk menerima berkat-Nya. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga dan komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha serta karya pelayanan kita dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.